Yang lagi rame-rame Raja Ampat yang lagi banyak diperbincangkan karena di sana terdapat penambangan nikel di PT GAK di Pulau GAK yang disinyalir merusak lingkungan, bahwa di sana juga adalah kawasan konservasi hutan lindung. Ah, makin rame isu ini, makin dibahas di mana-mana, entah itu di YouTube, Instagram, TikTok, semua disiarkan. Tapi duduk permasalahannya itu seperti apa sih? Nah, ini semalam ada live streaming antara Bang Jamie, YouTuber Nusantara, sama Bunda DJ anak jenderal. Langsung aja kita lihat penjelasan dari Bunda DJ. Yuk, langsung kita sikat. Raja Ampat, Bang. Oh, itu Raja Ampat. Iya, Bu. Lagi Ibu rame nih Raja Ampat nih. Lagi rame nih, lagi rame banget nih. Itu saya juga kurang mengikuti itu, Bu, beritanya karena nggak menarik bagi saya, ke hoax itu. Tapi coba, Bu, dibeberkan, Bu. Iya, Raja Ampat ya. Sebenarnya begini. Sebenarnya gini, tidak Raja Ampat, tidak di mana-mana itu ketika ada penambangan itu ya, itulah. Itu menurut saya nggak perlu dibesar-besarkan. Ya, sebenarnya gitu, nggak perlu dibesar-besarkan. Nah, apalagi ini isunya itu Raja Ampat ditambang hingga rusak, Raja Ampat menjadi rusak gitu. Nah, itu bohong itu sebenarnya. Bohong ya, Bu ya? Nggak ada Raja Ampat ditambang, nggak ada. Yang ada apa? Pulau GAG yang dekat dengan Raja Ampat itu yang ditambang. Namanya Pulau GAG. Pulau GAK ya, Pulau GAK ya. Dan kemarin juga Menteri Bahlil, memang ini sempat di stop dulu penambangannya, dan Menteri Bahlil juga langsung cek kondisi di sana ya, di Pulau GAK, dan itu dapat sambutan dari warga bahwa apa yang dinarasikan selama ini yang berkembang di media sosial itu nggak benar gitu, nggak seperti itu adanya gitu. Bahkan ada yang beberapa menyebarkan hoax. Awal mula berita ini muncul dari siapa ini, Bu, sebenarnya? Dari orang-orang yang ingin mencari-cari kesalahan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, mengadu domba. Awalnya itu dari ada satu akun, dia membuat skenario yang indah, sebuah cerita yang menyayat hati. Ngomongnya begini, Raja Ampat adalah salah satu tempat kebanggaan Indonesia, tapi saat ini sudah menjadi tempat yang tidak layak untuk dikunjungi karena dirusak oleh orang-orang yang rakus, ingin menguras semua mineral yang ada di dalamnya gitu, awalnya gitu. Dan ini adalah warisan, ngomong begini, ini adalah warisan dari pemerintah sebelumnya. Tolong Prabowo, jangan lagi diteruskan karena ini adalah warisan yang buruk gitu. Awalnya begitu. Benar-benar narasinya udah mengadu domba banget ya, bagaimana narasinya ini adalah warisan dari pemerintahan yang sebelumnya, tapi dia tidak mau menjelaskan secara spesifik pemerintahan mana, padahal penambangan ini tuh izinnya sudah tahun dari zamannya Orde Baru kalau nggak salah. Kritis banget, Bu. Padahal setelah saya tanya kepada teman-teman saya yang tinggal di Raja Ampat, yang tinggal di Pulau GAG itu tempat penambangan mineral nikel itu, saya dapat informasi bahwa bukan di Raja Ampatnya yang ditambang, tapi di pulau kecil GAG yang jaraknya 40 km dari Raja Ampat. Gitu, jadi foto-foto yang beredar itu bohong, hoax ya, Bu? Itu foto AI buatan yang direkayasa, Bang. Kan dengar teman-teman. Serem ya. Itulah jahatnya sekarang. Sampai di sana kalau dengan baik ya hasilnya juga baik, tapi kalau dipergunakan dengan hal-hal yang tidak baik ya seperti ini bisa menghasut kita sebagai anak bangsa begitu. Benar. Teknologi AI ini benar-benar semakin sini makin canggih ya. Bagaimana realistiknya apa yang dibuat dari suatu gambar AI itu benar-benar mirip aslinya banget gitu. Bahkan foto yang tadinya still juga bisa dibikin bergerak, bisa dibikin sesuatu hal yang lebih animatif lagi gitu ya, dan itu realistik banget.
Jadi kita kalau nggak bisa memfilter, nggak bisa menelaah lebih lanjut, ya kita akan kena clickbait, kita akan kena hoax gitu ya. Targetnya sasarannya itu mereka-mereka yang gaptek, yang nggak ngerti teknologi, yang hanya bisa menelan mentah-mentah berita yang ada di media sosial. Jadi Betul. intinya bukan asli ya Bu ya fotonya Bu ya. Bukan, Yang bohong itu. Itu ceritanya cerita palsu. Jadi itu AI. Oh, ya, Mereka ya. merubah gambar Raja Ampat itu seolah-olah sudah rusak. Di situ ada penambangan, warna airnya nggak lagi hijau, tapi Ya. coklat. Itu bohong. Itu bohong. Bohong itu semua. Ya ampun. Kalau misalkan orang-orang yang awam seperti kita inilah, taruh seperti kita ini orang awam kan pasti tertipu ya Bu ya. Kalau enggak Ya, kalau orang dikasih tahu. betul, pasti Apalagi tertipu. kita kan tinggalnya nggak di situ, ya kan? Betul. Tinggalnya nggak di situ, ya kita percaya aja. Kebetulan kita YouTuber Nusantara kan subscribernya sampai ke Papua gitu loh. Iya. Iya Jadi lah kita seluruh nggak Indonesia Bu. bohongin. Nusantara. Kita dapat informasi dari sana, ya kan? Ya. YouTuber Nusantara gitu loh. Yoi. Nusantara namanya juga. Followernya tuh sampai 6 juta ya Bu ya. Iya, follower kita banyak. Sampai 6 jutaan, 6 juta lebih. Kepala 6 juta. Ya. Rata-rata memberi informasi itu ke kita. Bahwa ternyata di sana mereka itu yang tinggal di foto di kepulauan GAG saja merasa tidak terusik dengan adanya penambangan itu. Baik-baik saja, udara kami masih bersih, air masih bersih, tidak ada air gatal-gatal seperti yang diisukan mereka. Ikan masih banyak, kami masih makan di pinggir pantai itu, mancing masih ada ikannya gitu. Gitu, Bang. Iya. Ada tuh video yang saya lihat juga Bu yang beredar yang dari warga itu emang nggak ada kerusakan di situ sebenarnya. Ada tuh nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan. Bohong itu, Bang. Bohong jadi ya Bu ya. harus kita siarkan kemana-mana bahwa itu berita bohong. Sebenarnya cerita itu hanya untuk memecah belah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ingin dipecah belah itu. Nah, pasti akan ada ya intrik-intrik seperti ini, dan mungkin saja ini isu yang dikembangkan oleh pihak asing untuk membuat stabilitas nasional kita itu memang goyang ya. Bagaimana apalagi dengan adanya hilirisasi gitu ya yang digalakan sekarang, membuat banyak perusahaan-perusahaan yang dari luar negeri juga merasa jadi rugi gitu ya. Mereka tidak bisa mengambil kekayaan mentah gitu ya, kekayaan mentah dari Indonesia gitu ya. Sedangkan kita dari kebijakan yang sebelumnya kita udah nggak bisa tuh ngekspor nikel mentah keluar tuh, udah nggak bisa. Makanya mereka merasa dirugikan dan akhirnya gini, bikin gonjang-ganjing, bikin isu yang bakal bikin stabilitas nasional kita tuh goyang. Itulah salah satu teman-teman tujuan YouTuber Nusantara ini untuk menangkal yang hal-hal yang seperti itu, yang nggak benar itu. Gitu. Betul, jadi kalau berita ini dibiarkan begitu saja tanpa ada pencerahan, ya akan ditelan mentah-mentah sama rakyat begitu, sama masyarakat. Iya. Begitu. Jadi itulah tujuan YouTuber Nusantara. Ini Bang, ada yang komen nih Bang. Ada yang komen nih. Emang Ibu tahu persis atau menduga-duga? Yang ngomong orang yang tinggal di Pulau GAG, bukan saya. Saya hanya dapat informasi dari teman-teman saya. Banyak. Jadi di mana-mana. Di Medan ada, Sulawesi ada. Di Papua banyak sekali. Bro. Dan videonya emang kamu percaya sama yang hoax itu? Yang foto-foto hoax itu kamu percaya begitu? Cek YouTube saya, di situ ada video yang dikirim dari teman saya itu yang di GAG. Cek aja YouTube saya, ada itu videonya. Tontonlah dengan mata kebuka ya, jangan merem. Jangan merem. Nontonnya apalagi matanya dibuka, melek, jangan merem. Kalaupun dibuka Bu, kalaupun matanya dibuka, tapi orangnya dengan sakit hati. Iya. Ntar kita pukulin sama panci nih. Kita bawa panci dulu Bang. Bawa panci dulu nih buat orang-orang ini.
Ngambil panci beneran gitu. Kalau dibarengin sakit hati ya semua nggak akan selesai. Betul. Iya, pukul panci dulu. Orang dibilang saya dapat informasi dari orang yang tinggal di kepulauan. Tompel. Lihat nih. Nih, kamu percaya sama tompel? Apa kamu percaya sama yang tompel itu? Ya udah, saya pakai tompel nih kalau kamu percaya sama itu nih. Spanyol hadir Om. Aisyah, makasih Aisyah. Penjilat katanya Bang. Kita dibilang penjilat lagi berkicau. Kalau bisa naik mah kamu saya naikin, cuman cuma nggak bisa naik. Kalau di TikTok mah bisa, cuma kalau di TikTok bisa naik ya. Ini bisa naik. Saya naikin kamu. Tukang konsumsi hoax gitu, kamu rombongan kamu itu. Iya. Kamu bisa belah. Udah dijelasin beberapa kali, tapi nggak masuk karena dasarnya kebencian. Betul. Ada opung no. Ada opung no. Penjilat kalau malam Jumat. Iya. Halo Opung, selamat malam Opung. Opung no. Penjilat kalau malam Jumat katanya Opung. Iya, kalau kita khusus malam Jumat jadi penjilat. Halo, selamat malam. Beda urusan kalau malam Jumat penjilatnya, Mang. Tidur juga, emang YouTuber malam-malam itu nggak pernah tidur kali ya? Jam berapa tidurnya? Ada yang lagi bikin video, ada yang lagi ngedit. Iya, itulah kita ya. YouTuber itulah. Bu, lanjut Bu, Raja Ampat Bu. Nah, untuk Raja Ampat, ya, untuk Raja Ampat itu sebenarnya tidak terutik-utik oleh pertambangan. Enggak terutik-utik. Karena apa? Setelah dilihat, dipantau, dipelajari sejak tahun 1990-an oleh rezimnya Bapak Soeharto itu, memang di situ ditemui banyak sekali nikel gitu. Kita punya banyak nikel di situ. Nikel banyak, termasuk di Raja Ampat banyak nikelnya. Makanya kalau Mas Jemi mau ngeliat di Raja Ampat itu, airnya beda dengan air di laut-laut kebanyakan. Airnya warnanya tuh biru-biru kehijau-hijauan seperti batu virus itu. Batu virus ya, yang dari Arab itu. Biru, hijau, Tosca, apa itu ya? Warna-warna hijau itu. Nah, ciri-ciri di sebuah kepulauan itu, di sebuah kepulauan atau daerah, atau di laut, kalau warnanya begitu berarti di situ mengandung banyak nikel. Mineralnya beda. Nah, itu sudah dipelajari sejak zaman Pak Harto, bahkan zaman Soekarno. Cuman kita belum punya teknologi untuk mengambil itu kan, untuk mengolah itu. Jadinya masih dipelajari. Dan tahun 98 Bapak Soeharto sudah akhirnya menandatangani kesepakatan dengan PT GAG itu. Dengan orang asing juga dan dengan PT BUMN kita lah. Ya, ada 2 PT di situ ya Bu ya. Ada 2 katanya. Ada banyak PT sebenarnya. Cuma yang gede-gede aja PT GAG sama pertambangan kita lah itu salah satu. Anak PT Antam itu katanya Bu. Iya betul. Anak pertambangan kita itu PT Antam itu ya. Nah, akhirnya mereka bikin kesepakatan bahwa mereka diberikan kewenangan untuk menambang nikel di situ tahun 98. Ditandatangani itu kesepakatan kontrak karyanya. Tapi mereka belum bisa mengeruk karena mungkin ada sesuatu dan lain hal, mereka harus kerja sama dengan asing, dengan luar negeri gitu kan, Bang. Nah, kemudian setelah mereka mempelajari di situ udah ada riset segala macam, masuk kita ke era Gus Dur. Di era Gus Dur, ketika melihat di Pulau GAG itu akan dilakukan penambangan, Gus Dur menolak. Dengan alasan bahwa di situ adalah tempat hutan gitu ya, hutan lindung, kemudian di situ banyak ekosistem yang masih bagus. Di situ juga bisa dijadikan tempat wisata dan lain sebagainya. Akhirnya Gus Dur memutuskan untuk sementara waktu melarang penambangan di situ. Daerah Gus Dur. Kemudian Gus Dur dilengsarkan ganti Megawati. Di era Megawati, orang-orang yang sudah menandatangani kontrak bersama Pak Soeharto
itu mendesak Megawati untuk membuat Kepres. Gitu, untuk membuat Kepres dalam rangka membatalkan undang Megawati. Iya, dalam rangka membatalkan undang-undang yang dibuat di era Gus Dur. Akhirnya Megawati membuat Kepres. Isinya untuk membuat dispensasi kepada 13 perusahaan pertambangan. Nggak cuma satu, tapi 13 perusahaan pertambangan. Membolehkan mereka untuk eksplorasi, menambang di situ. Menambang. Di era Megawati. Oke ya. Selanjutnya di era Gus Dur, Megawati selesai. Di era Gus Dur, era SBY, Megawati selesai, ganti SBY. SBY selama 10 tahun juga meninjau di daerah Pulau GAG itu. Ternyata di situ, bagus juga ya. Ya emang kalau dipikir-pikir begini, negara kita kaya akan tambang. Iya. Selama ini negara kita, selama ini negara kita kaya, punya banyak tambang, tapi rakyatnya tidak sejahtera. Bener nggak, Bang? Bener. Kenapa tidak sejahtera? SDM. Iya, karena kita tidak punya SDM yang memadai. Tidak punya SDM untuk mengolah tambang kita. Betul. Ya. Nah, karena di zaman SBY juga kita belum punya teknologi, belum ada SDM yang memadai, mungkin karena pertimbangan satu dan lain hal, akhirnya Pak SBY menyetujui perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan konservasi di daerah itu untuk menambang itu dibuatkan izin lingkungan. Karena kalau mau nambang harus ada izin lingkungan dulu. Izin lingkungan dan studi kelayakan. Studi kelayakan artinya apa? Jadi mereka mempelajari dulu nih, gimana kalau Pulau GAG ini dilakukan penambangan, layak nggak gitu. Setelah dilihat-lihat ya sudah oke, layak. Karena layak akhirnya dibuatlah tanda tangan lagi kesepakatan. Kesepakatan lagi, mereka diizinkan, bahkan keluar amdalnya, izin lingkungannya. Nah udah tuh, 10 tahun SBY berlalu, kemudian ganti Pak Jokowi. Pak Jokowi di tahun 2015 baru pertama kali menjabat menjadi presiden, beliau sudah disodorkan permintaan dari penambang-penambang ini nih, yang sudah lama menunggu untuk mengeruk Hasil kekayaan kita itu, karena mereka sudah nunggu dari zaman era SBY kan, nggak juga bisa ngambil nikel itu. Akhirnya minta Pak Jokowi untuk mengeluarkan surat peminjaman lahan. Pak Jokowi tanda tangan. Pemerintahan Pak Jokowi baru setahun berjalan, udah disodorkan gitu. Udah disodorkan minta peminjaman lahan supaya dia bisa ngeruk situ gitu loh. Iya. Baru gitu, tahu. Ya. Akhirnya dibuatlah surat itu peminjaman, dikeluarkan izin pinjam. Setelah itu tahun 2017 Pak Jokowi sudah mulai bikin undang-undang hilirisasi, merancang. Ya. Bahwa Pak Jokowi sudah melihat nih, Pak Jokowi udah mulai melihat, wah gila nih Pulau GAG nih. Ternyata Pulau GAG itu nikelnya itu terbesar di dunia, bro. Di dunia. Terbesar. Di Pulau GAG, Sulawesi gitu tuh nikel kita tuh terbanyak di dunia ada di Indonesia. Ternyata sumber nikel yang paling banyak di dunia itu ada di Indonesia. Yang lain-lainnya itu punya cuma sedikit-sedikit. Salah satunya di Raja Ampat tadi. Salah satunya di Pulau GAG. 40 km dari Raja Ampat. 40 km. Jadi bukan di Raja Ampatnya, agak menjorok ke laut. Jauh 40 ya. km dari Raja Ampat. Itu yang kata Ibu yang warna-warna air itu tadi di mana? Di Raja Ampat, di Raja Ampat, di Pulau GAG warna airnya biru, bagus gitu. Warnanya mineralnya beda itu berarti ciri-ciri ada nikelnya. Tempat Pak Jokowi selfie dulu. Ada kan pernah waktu baru-baru menjabat itu. Pak Jokowi, terus Ganjar juga pernah selfie di situ, Ganjar kan. Nah udah tuh ya. Di era Pak Jokowi mulai merancang hilirisasi. Pak Jokowi bilang, wah nggak bisa nih kalau nikel kita ini untung baru dikeruk sedikit, dilarikan ke luar negeri dalam bentuk mentah, dijual cuma 12.000 sekilo, bayangin.
Ya Allah. Pak Jokowi pikir ini kayaknya harus dibuat undang-undang hilirisasi nih. Buat gue jagain nih nikel kita nih supaya nggak dijual dengan harga murah. Begitu Bang. Akhirnya Pak Jokowi di tahun 2017 membolehkan mereka menambang secara utuh, tapi dengan persyaratan-persyaratan. Dengan persyaratan-persyaratan bahwa mereka harus mengikuti aturan pemerintah untuk masalah lingkungan hidup, Ya, betul. kemudian ekosistem di situ, Betul. kelestarian alam. Iya. Juga mereka harus mengikuti undang-undang hilirisasi bahwa tidak boleh dijual dalam keadaan Mentah. mentah. Nah, itu ya. Itu Dengan Bang. harga pula. Oh, pantas. Orang luar benci banget. Akhirnya orang luar komplain yang selama ini mendapatkan nikel dengan harga murah, gara-gara undang-undang hilirisasi ngamuk. Akhirnya mereka menyuruh orang-orang Greenpeace untuk memprotes itu yang ada di Raja Ampat, gitu dia. Bang. Jadi memang itu. kebijakan hilirisasi ini bahkan mengekspor nikel secara mentah ini memang kemarin tuh sempat digugat ya dari Eropa ya, tapi Indonesia nggak gentar dan melawan. Itu di eranya Pak Jokowi dan akhirnya kita bisa menang gitu ya lawan Eropa. Dan isu ini juga dikembangkan oleh tadi Budi J bilang gitu ya, Greenpeace, karena ini juga kan LSM yang dananya itu ya bisa dari mana aja gitu. Itu valid banget ya beritanya itu Bu ya, nggak ada istilahnya, nggak ada pembohongan, pembodohan di sini. Memang itu valid. Bisa dicek di GAG itu apakah rakyat Papua itu marah dengan adanya penambangan itu. Nggak ada satupun yang marah. Mereka justru marah atas hoax yang terjadi. Mengangkat nama Pulau GAG tapi dengan berita-berita bohong. Katanya rusak, katanya airnya gatel, katanya ikannya habis, itu bohong. Bohong ya. Mereka marah, iya. Jahat ya Bu ya. Emang hoax itu orang jahat ya. Memecah belah bener. Nah itu yang disalahin Pak Jokowi malah Bu. Yang disalahin Pak Jokowi, salahin Pak Prabowo, ya itu yang disalah-salahin mereka. Padahal wajar negara menambang itu wajar. Si Bahlil ke sana mau ngapain Bu? Pak Bahlil itu ke sana untuk mengecek apakah benar di Raja Ampat itu terjadi kerusakan. Ternyata di Raja Ampat nggak rusak, masih baik-baik saja. Bahkan di Pulau GAG-nya pun nggak ada kerusakan, orang masih bisa mancing di sana, anak-anak masih berenang di situ, nggak ada gatal-gatal, bohong itu. Karena gini, penambangan nikel itu tidak menggunakan bahan kimia. Oh gitu. Nambang nikel itu ngeruk doang, diambil nikelnya gitu dalam bentuk mentah yang warna hijau-hijau kebiruan itu, kemudian diolah di pabrik, gitu, Bang Jemi. Iya, baru saya mengerti sedikit lah soal itu. Soalnya saya kurang menyimak banget Ibu beritanya Bu. Saya udah ngedengar hoax itu udah malas aja saya. Dikira foto beneran gitu. Itu udah kelihatan Ibu emang udah rusak fotonya. Gak taunya hoax. Sebenarnya gini, Bang Jimmy, sebenarnya isu untuk penambangan ini nih siapa yang teriak-teriak itu orang asing sebenarnya. Iya, bener kan? Jadi orang asing ingin menciptakan orang asing ingin menciptakan sebuah cerita bahwa undang-undang hilirisasi itu sebenarnya hanya karang-karangan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi sebenarnya ingin merusak Indonesia, mengeruki hasil tambang. Ingin menciptakan suasana seperti itu. Kenapa? Karena mereka sudah kehabisan akal bagaimana caranya supaya Indonesia menjual kembali nikel dan bahan-bahan yang lain dalam bentuk mentah. Sudah kehabisan cara. Akhirnya mereka membayar orang-orang kita, buzzer-buzzer kita, pembenci pemerintah untuk melakukan hal itu. Gitu Bang Jimmy. Nah itu dijualnya dulu kemana Bu? Yang paling itu masif itu dijualnya kemana dulu? Keluar itu? Dulu dijualnya ke Cina. Dulu jualnya ke Cina, ke Eropa, ke Amerika. Banyak. Ke Singapura, ke Malaysia, kita jual juga. Nikel itu dibutuhkan dalam kemajuan teknologi ini. Nikel dibutuhkan. Untuk baterai. Untuk apa?
untuk mobil, otomotif, untuk apa elektronik, untuk apa kelistrikan, itu dibutuhkan nikel. Nah, sementara nikel itu di kita yang paling Paling banyak, ya. paling banyak. Nah, Seluruh seiring perkembangan zaman, paling sekarang kita udah ini lagi teknologi. bukan di Asia tapi udah di dunia begitu ya. Iya, teknologi sudah maju, kita butuh banyak nikel. Untuk apa? Baterai, Bang. Baterai. Buat baterai litium, baterai HP. Ini HP ini pakai nikel baterainya. Pakai nikel ini, ya. Jadi kalau kalian menolak penambangan nikel, sama juga kalian harus stop punya HP. Iya, iya, iya. Nggak usah punya HP. Kenapa kalian masih pakai HP? Nikel Ardila. HP kalian. Opung nikel Ardila katanya, Bu. Beda dong. Nikel Ardila. Nikel Ardila mengingatkan saya itu, Pung. Masa-masa muda saya waktu itu, Pung. Ratu pop yang tidak tergantikan sampai sekarang, Opung. Lanjut, Bu. Iya. HP baterai masih bisa didaur ulang. Iya, bisa didaur ulang memang. Bisa didaur ulang, tapi kamu tidak akan mendapatkan HP yang canggih lagi. Karena apa? Kalau didaur ulang HP itu baterainya ya, kamu daur ulang, kamu akan dapetin HP yang gampang rusak. Jadi pemikiran orang-orang ini gimana sih ya, Bu? Ya, benar-benar nggak ngerti ya sama sekali ya, tapi pengen mereka ini sok peduli lingkungan, padahal mereka masih sering buang plastik di mana-mana. Nah, mereka makan permen, main buang aja ke bekas permennya, buang ke kali. Itu yang bahaya, yang merusak lingkungan. Kalau penambangan itu membuat kita kaya. Ya, bikin banjir. Ada masih pakai kantong kresek. Ke sana. Ya. Mereka masih pakai kantong kresek. Apa-apa terbuat dari plastik. Itu namanya. Itu yang membahayakan lingkungan. Penggunaan plastik secara massal itu membahayakan lingkungan. Kalau pengerukan nikel itu nggak membahayakan lingkungan. Karena yang diambil nikelnya doang. Setelah itu tanahnya ditaruh di situ lagi. Jadi aman. Aman. Nah itu dia ya guys. Aman, dan kita juga harus bisa mencerna bagaimana berita-berita yang berseliweran, untuk kita bisa memfilter informasi yang masuk ke kita, apakah itu hoax atau mungkin juga berita A1 atau berita asli ya. Dan gua harap dengan isu ini juga kita membuka mata ya, bahwa kekayaan alam Indonesia ini memang beragam dan banyak banget, dan gua harap juga pemerintah bisa menjalankan undang-undang seutuhnya, bagaimana kekayaan alam yang ada di bumi Indonesia digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Thank you guys yang udah nonton video ini sampai habis. Ketemu lagi di konten-konten gue berikutnya. Bye, assalamualaikum, peace.